Perkenalkan, nama saya Mira Fatia. Sini saya mewakili kelompok 4. Materi pada pagi hari ini yaitu jalur masuknya patogen. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang biologi yang menelah mengenai organisme hidup berukuran mikroskopis yang meliputi virus, bakteri, archaea, protozoa, algae, dan fungsi. Beberapa mikroba yaitu seperti algae dan fungsi yang berukuran cukup besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi masih dimasukkan dalam kajian mikrobiologi karena teknik yang sama, yaitu isolasi, sterilisasi, dan penumbuhan pada media artifilasi digunakan untuk mempelajarinya. Sedangkan patogen adalah materi atau organisme yang dapat menyebabkan penyakit pada inang, misalnya bakteri. Bakteri dapat merusak sistem pertahanan inang, dimulai dari permukaan kulit, saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran ureumetalia. Sedangkan patogenesis sendiri adalah mekanisme infeksi dan mekanisme perkembangan penyakit. Infeksi ini merupakan invasi inang oleh mikroba yang memperbanyak dan berorganisasi dengan jaringan inang. Infeksi beberapa dengan penyakit. Mikroba patogen adalah mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Dapat ditemukan di berbagai tempat, tersebar di luas di tanah, air, udara, tanaman, hewan, dan manusia. Mikroba tersebut dapat terbawa oleh pangan atau tangan dan peralatan masak yang dapat mencemari pangan sehingga menyebabkan penyakit. Bakteri adalah organisme bersel tunggal yang dapat hidup di mana saja, termasuk pada tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan sekitar kita. Meskipun kata bakteri merujuk pada konotasi negatif, sebenarnya hasil secara keseluruhan bakteri tidak membahayakan manusia, dan bahkan beberapa bakteri bersifat menguntungkan. Bakteri dapat hidup di berbagai macam iklim, lokasi, mudah ditemukan baik di udara, air, dan tanah. Namun, tidak semua bakteri menyebabkan infeksi atau bersifat patogenik. Hanya bakteri patogenlah yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Jalan masuknya bakteri patogen. Pertama, penularan melalui udara terjadi ketika bakteri dihirup. Kedua, penularan fekal oral atau paparan bakteri dari tinja ke mulut. Ketiga, penularan melalui vektor atau perantara seperti ginjal pada infeksi bakteri Rickettsia dan Borrelia. 4. Penularan melalui luka pada kulit dan paparan bakteri di lingkungan sekitar, seperti pada infeksi bakteri Leptospira spp. Penyebab leptospirosis dan Clostridium tetani, penyebab tetanus. 5. Penularan melalui hubungan seksual seperti infeksi bakteri penyebab gonore, chlamydia, dan sifilis. 6. Penularan melalui transfusi darah seperti pada infeksi bakteri penyebab sifilis dan brucellosis. 7. Penularan dari ibu ke anak seperti pada infeksi bakteri penyebab sifilis. 8. Penularan melalui makanan seperti tidak mencuci tangan setelah menyentuh makanan mentah, menyiapkan makanan, dan menggunakan toilet sebelum memasak dan menyebabkan bakteri pada orang lain. 9. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Penyebaran penyakit infeksi. Pertama, transmisi langsung. Kedua, transmisi tidak langsung. Dalam riwayat perjalanan penyakit, penjamu yang peka akan berinteraksi dengan mikroba patogen yang secara alamiah akan melewati 4 tahap. Pertama, tahap rentan. Kedua, tahap inkubasi. Ketiga, tahap klinis. Keempat, tahap akhir penyakit. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.